nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum dapat buku? Sudah dapat buku? Sudah. Ada yang belum? Ibu-ibu ada yang belum dapat buku yang baru, Bu? Panjenengan yang jelas toh, Bu. Sudah, belum, sudah, belum. Yang benar sudah apa belum? Ibu-ibu sudah atau belum? Loh, langsung kompak belum kabeh. Belumnya di belakang. Yang bagus, sih wingi elek apa? Oh, yang baru. Baik, bismillah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kelihatan wajah-wajah mulai capek. Tadi malam katanya terawihnya sekali mek rongosop setengah. Masya Allah. Tapi eman-eman, kalau nuruti capek, eman. Ini Ramadannya cuma tersisa beberapa hari. Sementara capeknya badan itu bakal hilang. Capeknya bakal hilang. Tapi kalau Ramadannya lewat, belum tentu balik. Belum tentu balik. Jadi ngaji sing semangat jo senden, meripat peri, panas. Kenapa? Ya ndak kita semuanya bodoh kabeh ini. Nah, maka mulai sekarang niatnya dikuatkan lagi. Dikuatkan lagi. Ngajinya harus banyak. Ngaji banyak, doa banyak, zikirnya banyak, sholat sunnahnya jangan lewat. Terus masjid jangan sampai ditinggal. Karena ini tersisa apa? Tinggal beberapa hari saja. Terutama ini sudah kita masuk di hari Jumat. Dan hari Jumat ini termasuk Sayyidul Ayyam. Hari yang paling baik. Sampai termasuk di dalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan kebaikan yang dilakukan pada hari Jumat tidak sama dengan di hari yang lain. Maka kalau kita ngaji di hari Jumat, kita sedekah di hari Jumat, kita silaturahim di hari Jumat, itu tentu nilainya lebih besar dibanding kita melakukan kebaikan itu pada hari-hari yang lain. Sudah hadirin sekalian, sekarang kita lanjutkan. Masuk pada qala al-Imam Ahmad haddatsana Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari haddatsana Abdul Wahid. Halaman berapa? Berapa? 29. Untuk yang baru di halaman yang ke-29. Masih berbicara tafsir Ibnu Katsir pada surah Al-Hujurat ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. 6 sampai 8 yaitu Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau ada Rasul dihormati, dimuliakan, diagungkan. Pendapatnya Rasul jauh lebih baik dibanding pendapat kita. Pilihannya Rasul jauh lebih baik dibanding pilihan kita. Semua yang dicontohkan oleh An-Nabi SAW untuk perkara-perkara ukhrawi. Maka kemarin ketika yang satu nanam kurma pakai petunjuk Nabi, yang satu nanam kurma sesuai petunjuknya petani. Maka ternyata yang pakai petunjuknya Nabi malah gak panen. Terus Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau perkara duniawi, kalian yang lebih tahu. Tapi kalau perkara-perkara ukhrawi, semuanya sepakat. Dan ini keimanan. Ini keimanan dan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, fi'lu ma amar. Saya kok jadi lupa. Ada 4. Yang pertama, keimanan terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa?
meyakini berita yang sampai darinya, menjalankan wa fi'lu ma amar. Yang ketiga, menjalankan yang perintahkan. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang Rasul larang dan Rasul wanti-wanti kita untuk jangan sampai melakukannya. Dan yang keempat, tasdiquhu fima akhbar, fi'lu ma amar, ijtinabu ma naha wa zajar, mahabbatuhu aktsara mimma siwahu. Mencintainya melebihi dari yang selainnya. Nah, sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian ada siapa? Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalau nurut sama kita, urusannya tambah susah. Maka karuan nurutnya sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk nurut sama Rasul, karena memang itu berat, maka apa yang Allah lakukan? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu oleh Allah dijadikan indah di dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra. Allah menjadikan kita membenci kekafiran. Itu tingkat yang pertama yang wajib dibenci. Yang kedua, wal fusuq. Apa al fusuq kemarin? Az-dzunubu al-kibar. Dosa-dosa besar. Dan isyan, semua bentuk kemaksiatan, yaitu keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Jadi kalau mau tahu orang yang dapat bimbingan dari Allah, antum baca mulai ayat yang ke-6. Kalau dapat berita dicek dulu. Kemudian dia mendahulukan Rasul dibanding dirinya sendiri. Kemudian dia mencintai keimanan, dia menghiasi keimanan itu di dalam hatinya. Kemudian dia benci dengan yang namanya kekufuran, dosa-dosa besar, kemaksiatan. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, karunia dari Allah serta kenikmatan. Maka kenikmatan di sini ada tingkatannya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Sip, sekarang kita baca. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari, haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman al-Makki, an ibni Rifa'ah ar-Rufa az-Zuraqi, an abihi qala lamma kana yawm Uhud. Ini ketika perang apa? Perang Uhud. Wankafa al-musyrikuna. Ketika perang Uhud, kemudian orang-orang musyrik itu sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istawu hatta uthniya ala rabbi. Ayo, kata Rasulullah, kalian semuanya baris di belakang saya, kata Rasul. Ayo semuanya baris. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau berdoa dan memuji Allah. Kita mau berdoa dan memuji Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam doanya, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabidha lima basat, wa la basita lima qabat, ولا هادي لما أضلل ولا مضل لمن هديت ولا معتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركات رحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عابد بك من شر ما اللهم إني أعيذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. Itu ini yang sesuai dengan materi kita. Salah satu doanya Nabi apa? Allahumma, ya Allah, ada di situ. Habib
ilaina al-iman. Jadikanlah kami mencintai keimanan. Karena sesuai dengan Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 7. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasilah keimanan itu di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kami membenci kekufuran. Jadikan kami membenci kefasikan. Dan jadikan kami membenci kemaksiatan. Penutupnya, waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Rasulullah minta apa yang tertulis di dalam Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allahumma habib. Ini doa bersama loh ini. Ini yang ngomong tidak ada petunjuk doa bersama. Ini Rasul doa bersama. Teman-teman, yang mengatakan doa bersama itu bid'ah. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad berdoa bersama sepulang dari perang Uhud. Itu para sahabat disuruh apa? Berbaris di belakang Rasulullah. Terus Rasulullah berdoa kepada Allah, para sahabat mendengarkan dan mengaminkan. Nah, maka yuk hati-hati teman-teman, kalau menghukumi sesuatu kudu ngerti ilmune. Khawatirnya apa? Terlanjur menyalahkan amaliyah orang lain, ternyata masalahnya kita yang belum tahu. Itulah kenapa dianjurkan orang kalau tidak tahu karuan apa? Karuan meneng. Gak usah kakean. Cangkem, astagfirullah. Gak usah kakean komen, jangan banyak komentar. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi keimanan itu di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra. Dan jadikan kami membenci kekufuran. Wal fusuqa, kefasikan atau dosa besar. Wal isyan, dan segala bentuk kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulaka wa yasudduna an sabilik. Waj'al alaihim rijzaka wa adhabak. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab ilahal haqq. Ditutup doanya dengan kalimat apa? Pengakuan bahwasannya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar. Nah, artinya begini. Ketika selesai perang Uhud, maka pasukan kaum musyrikin sudah pulang. Maka Rasulullah bersabda, ayo semuanya baris dengan rapi di belakang saya. Karena aku, kata Rasulullah, akan memanjatkan doa kepada Tuhanku. Nah, ini apa kalau bukan doa bersama? Iya kan? Kemudian, maka para sahabat berbaris membentuk shaf di belakang Rasulullah, lalu Rasulullah berdoa. Doanya begini, ya Allah, untukmu segala pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menggenggam terhadap apa yang engkau buka. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah ngasih, tidak ada yang bisa nolak. Dan tidak ada yang dapat membuka apa-apa yang telah engkau genggam. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak mau memberi, maka tidak seorang pun yang mampu memberi. Maka kita ini mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Le Allah wis kadung kerso. Ngerti kerso? Kalau Allah sudah punya kehendak, maka seluruh alam ini oleh Allah digerakkan. Kenapa begitu? Karena apa? Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu pasukan-pasukannya Allah, tentara-tentaranya Allah kecuali siapa? Dia, yaitu Allah. Maka ndungone sing kuat. Maka saya punya prinsip, ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya. Gak usah ngotot. Yang penting apa? Doa
Ibadah sebaik-baiknya. Jangan dibalik, doa seadanya, ikhtiar sekuat-kuatnya. Kualik. Ibadah sebaik-baiknya. Doa sabar puasa. Doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya saja. Bukan berarti meremehkan ikhtiar, tapi apa? Sing pantes secukupnya, gak usah ngoyo. Wayai sholat yo digawe sholat, wayai orang lain istirahat yo istirahat. Jangan seperti orang-orang kapitalis, uripe mek golek duit tok. Antum tahu siapa Tesla itu? Elon Musk itu. Elon Musk itu. Nah, kalau itu laki-laki Elon Musk, kalau perempuan Elon Mbak. Ngawur maneh. Antum tahu Elon Musk itu dengan uang yang sudah di angka ribuan triliun ya, bukan ratusan lagi. 14 ribu triliun. Itu dimasukkan Masjid Darussalam itu jadi bukan cuma menara Masjid Darussalam 40 lantai duit. 14 ribu triliun. Tidak usah dibayang no, ngeluh antum, ngeluh. Nanti antum ke terawih bengi geblak-geblak ke ruko 14 ribu triliun itu. Antum tahu ngomong apa dia terakhir ini? Baru sekitar 2 bulan yang lalu. Saya tidak bahagia. Terus kita mikir, walah mas, lagi ini dua kembang kempis mas. Tapi yang guyang-guyung ngakak, ngantuan di pengajian, keturun barang lu mas, pada duit gak sepiro. Terus Anda tahu tidurnya di mana Elon Musk itu? Dengan uang 14 ribu triliun. Di hotel, rumah mewah, enggak. Di pabriknya. Turunin di pabrik. Enak-enak antum. Maksudnya di ruangan sebelah tapi kasurnya ya enak. Ngorok-ngorok saya kalau masuk malam itu paduan suara. Ada yang suaranya kayak suling. Masya Allah. Itu kalau digabung jadi musik apa namanya yang duduk-duduk bukan orkestra bang. Lah bukan akapela, apa namanya? Beatbox. Tadi beatbox. Ono sih. Mbak itu kalau habisnya khawatir kita mati ya. Jadi ngorok itu kayak mesin diesel katanya diuripi berebet ya. Iya Pak Mul. Masya Allah, 14 ribu triliun Pak Mul. Nah, kenapa kok kita ikhtiar secukupnya saja? Karena kalau ikhtiar terlalu banyak, melampaui batas wajar, itu kesannya kendunyan. Kesannya apa? Kendunyan. Waya orang lain jalan-jalan sama anak istrinya, dia macul. Waya orang lain ngajak istrinya makan ke restoran sesekali, dia bakar terasi. Waktunya orang lain menikmati usia tua umroh, dia ngumpulnya layangan. Nah sudah, maka ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, dan ikhtiar secukupnya. Karena apa? Tidak ada yang dapat memberi kalau Allah sudah menolak, dan tidak ada yang mampu menolak kalau Allah sudah memberi. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Allah sesatkan. Dan tidak ada yang mampu menyesatkan orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan tiada yang dapat memberi apa yang engkau cegah, dan tiada yang dapat mencegah apa yang engkau beri. Dan tiada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan, dan menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Dan ini ada hadisnya ini. Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, manusia sak dunia ini ngumpul untuk memberi manfaat kepadamu, tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Dan kalau menungso sak dunia ini
kumpul untuk mencelakai kamu. Tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa. Kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi catatan takdirmu. Selesai urusan. Maka kepada manusia juga teman-teman biasa saja. Wong soge, wong terkenal, wong jabatan itu biasa mawon. Biasa. Karena semuanya di tangan siapa? Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya ada pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian kita lanjutkan. Tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan dan mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Ya Allah, limpahkan kepada kami berkahmu, rahmatmu, karuniamu, dan rezekimu. Ya Allah, ini lihat. Nabi yang Allah kasih semuanya kepadanya tetap ndungo. Tetap apa? Berdoa. Lu maksud kita tidak berdoa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau nikmat yang kekal, yang tidak berpindah dan tidak pula lenyap. Karena hati-hati, nikmat itu kemungkinannya dua. Antum tulis ini. Nikmat itu kemungkinannya berapa? Dua. Nomor satu, meninggalkan Anda atau Anda yang meninggalkannya. Wes milih osing di. Mau milih yang mana? Lah makanya memang dua itu tok. Imma tatrukaka wa imma tatrukaha. Nikmat itu nomor satu. Boleh jadi nikmatnya pergi, Anda masih hidup. Sehate hilang, sugiye hilang, jabatane hilang, terkenale hilang. Karena apa? Yakin aja. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan semua orang itu punya jatah untuk jatuh. Gak usah gemede. Gak usah apa? Gemede itu apa? Jumawa. Jumawa itu apa? Tinggi hati. Ini biasa ya. Delosor nang dunyo ya. Sudah? Kemudian apa? Kemungkinan yang pertama, nikmat itu meninggalkan Anda, nikmatnya pergi, Andanya masih hidup. Atau kemungkinan kedua, nikmatnya masih utuh tapi Anda yang meninggalkan nikmat itu ke sebelah barat sana. Nang kulon, kulonnya masjid. Tahu kulonnya masjid apa? Kuburan. Dan waduh, kalau ngomong wong kaya mati, Pak, ya wakai. Saya kenal satu, tapi tidak saya ceritakan tempat dan namanya ya. Anaknya jadi bupati, punya kebun tebu, kebun jagung, saharat-harat, saking gedene kebune, sampai pupuk itu punya pabrik sendiri. Bayangin, tidak beli pupuk, bikin pabrik pupuk. Pegawainya ratusan. Kemudian dia punya rumah, itu di tempat-tempat strategis di setiap kota. Di Malang, antum tahu Malang, itu dia punya di Jalan Ijen. Gak tahu di Nggoni. Terakhir, ketemu saya di Batu, makan sate, gak sengaja ketemu. Pakai mobil jelek banget. Saya tanya, loh Pak Haji, mana yang bagus-bagus? Bangkeanku serak kuat, motor api-api, iku sekoke atos-atos. Saya ngikit tok, saya enak. Tidak lama setelah itu dapat berita beliau sakit. Tidak lama setelah itu meninggal. Dan sudah 2 tahun sampai detik ini pembagian warisnya belum beres. Ya apa? Orang kepercayaannya dia, kepercayaan sing nyekel semua bondone, kena stroke, hilang ingatan. Ya apa? Karuan kayak antum-antum ya sepenak. Ya, kalau usah dum-duman waris gak ada sing didum. Pengen dum apa? Iya, kita ini bingung pengen dum apa kan? Nah subhanallah, walaupun saya tahu orangnya baik banget. Orangnya Masya Allah baik, humble. Tapi yo endingnya orang hidup di dunia yo itu. Kalau tidak dunia yang meninggalkan dia, maka dia yang meninggalkan dunia. Artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yo mati. Sing elek-elek kayak panjenengan kayak saya gini. Ya urip ngerusuin dunia ini ya. Nah sudah, maka
Dikatakan apa? Ya Allah, berikan kepadaku nikmat yang kekal, yang tidak berpindah dan tidak pula lenyap. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memohon nikmat kepada engkau di hari yang sulit. Maksudnya apa di hari yang sulit itu? Ya Allah, kasihlah nikmatmu kepadaku kelak di hari kebangkitan ya Allah. Bangkit dari alam kubur. Dan keamanan di hari yang menakutkan, sama. Keamanan pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu gak bisa dibayangkan, Pak. Sampai Ibunda Aisyah itu dengar Nabi Muhammad cerita, nanti semua orang itu akan bangkit dalam keadaan apa? Telanjang, gak pakai sendal, durung sunat. Durung sunat. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, ama yanzuru ba'duna ila ba'dhin? Ya Rasul, kalau kemudian tidak pakai baju, tidak pakai sandal, belum sunat, apakah tidak kita ini lihat-lihatan aurat satu dengan yang lainnya? Apa kata Rasulullah? Al-amru a'zamu min dzalik. Nanti di saat itu urusannya bukan lagi sekedar lihat aurat, jauh lebih genting dibanding itu. Wes gak kepikiran dulu aurat itu, wes gak kepikiran. Jangankan itu, antum tanya teman-teman di Aceh. Waktu terjadinya tsunami yang tahun 2004. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 23, 22 tahun. Itu ada beberapa orang yang lari tanpa sadar, tidak pakai baju. Dan orang lain pun, wes gak sempet sih ngelarui, gak kelambian. Yang penting selamat dulu. Subhanallah, seperti itu. Maka minta kepada Allah agar diberikan apa? Keamanan di hari yang menakutkan. Dan minta kepada Allah nikmat yang tidak berpindah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah engkau berikan kepada kami. Ngerti tidak? Keburukan yang Allah berikan kepada kita itu apa? Kita punya rumah. Minta perlindungan kepada Allah. Aku berlindung dari keburukan rumah ini ya Allah. Allah kasih mobil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mobil ini ya Allah. Allah kasih apa lagi? Allah kasih macam-macam. Minta kepada Allah perlindungan dari apa yang Allah beri. Supaya tidak memunculkan keburukan. Baru saja teman saya kecelakaan jam 12:30 malam. Baru beli motor dari Yogyakarta. Motor gede. Karena ceritanya temannya butuh duit. Nawani motor. Dibelilah motornya itu. Tadi malam 12:30. Cuklek tangannya. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal orang lain kepingin beli motor ya. Tapi tidak kepingin ceklek. Nah, itu Bravo RCDK. Masya Allah. Diangkat yang biro-biro sekok ya. Jas. Regone paling kalau antum mau beli tidak masalah. 25 juta aja. Sepeda motor Wali. Nah sudah. Maka ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah perlindungan dari keburukan apa yang engkau berikan kepada kami. Dan keburukan dari apa yang engkau tidak beri kepada kami. Ya Allah, jadikanlah ini sesuai dengan ayat Al-Hujurat ayat 7. Ya Allah, jadikanlah kami cinta pada keimanan. Dan jadikanlah iman itu indah di dalam hati kami. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, wafatkan kami sebagai orang muslim. Lihat ini Pak. Ini doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku muslim dan kumpulkan aku bersama orang saleh. Dan hidupkanlah kami sebagai orang muslim dan himpunkan aku dengan orang-orang yang salih agar tidak kecewa dan tidak pula terfitnah. Ngerti tidak? Kumpul wong saleh ngono selamat. Dan antum ngerasakanlah. Kumpul bisnismen sing ben lungguh sing diceritakno kurs dolar tembus 17.000. Ngeluh mereka. Lo antum lo dolar sekarang berapa gak ngerti. Tapi yo gak bingung belas nguyang ngalah sing penting tempe panggang murah penak ya. Itu mereka duwe akeh ben menit manto dolar. Waduh naik lagi, waduh naik. Lah kita ini belas gak ngerti dolar iku piro. Regone emas 18 piro, emas 24 piro, ndak ngerti tapi guyang, guyu ngantuk, turu, penak.
Masya Allah, nikmat apa lagi yang kita cari, sudah kan? Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan Rasulmu dan mencegah manusia dari jalanmu, dan jadikan siksaan serta azabmu atas mereka. Ya Allah, Tuhan yang hak, perangilah orang-orang kafir dan dari kalangan ahlul kitab. Rawahun Nasa'i fil yaumi wal laylah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam doa sehari semalam, an Ziyad ibni Ayyub, dari seorang laki-laki bernama Ziyad bin Ayyub, an Marwan ibni Muawiyah, an Abdul Wahid ibni Aiman, an Ubaid ibni Rifa'ah, an abihi bihi. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis al-marfu', marfu artinya apa? Hadis marfu itu, hadis ini tidak disandarkan kepada Nabi. Jadi itu dulu, marfu itu artinya apa? Marfu itu terangkat. Apa? Terangkat, berarti awalnya hadis ini aslinya mauquf. Mauquf itu artinya apa? Berhenti pada sahabat. Ini ucapannya sahabat Nabi. Tapi karena kaidah, gak mungkin sahabat Nabi ngerti kalau mereka tidak dengar dari Nabi. Maka walaupun dia mauquf, tapi yang disampaikan itu tidak mungkin sahabat ngerti kalau bukan dengernya dari Nabi, maka hadis tadi diangkat menjadi marfu'. Menjadi apa? Marfu. Kalau di tempat kita marpu'ah. Kalau di tempat kita apa? Marpu'ah, ya dari kata marfu ini. Dari kata marfu'. Wa fil haditsil marfu' man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Lihat itu, Pak. Barang siapa yang senang dengan kebaikannya, yang sedih dengan keburukannya, itulah orang beriman. Jadi kalau antum bisa sholat terus lega, alhamdulillah ya Allah. Bukan sombong loh ya. Bukan ujub, bukan riak. Tapi apa? Perasaan dalam hati apa? Alhamdulillah iso sholat. Alhamdulillah iso tahajud. Alhamdulillah iso ngaji khatam Quran. Ayo yang belum khatam, segera. Eman. Karena apa? Orang yang tidak khataman Quran di bulan Ramadan, minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Tapi ya tergantung keadaannya ya. Lek ngaji ini sih belum lancar, ya maka targetnya jangan khatam dulu. Targetnya apa? Belajar untuk melancarkan. Kalau sudah lancar, ya harus punya target apa? Khataman. Harus. Targetnya ngedit. Serba susah kita. Tak ilokno gak ngedit mana malah bingung. Gak dilokno kompani kerjane ngedit. Sudah lanjut. Nah maka sementara sekarang jamaah, jujur aja, banyak orang tidak sedih dengan kesalahannya. Jadi sementara orang beriman itu apa? Kalau melakukan kebaikan, atine seneng, bunga, alhamdulillah. Kalau melakukan keburukan, kepikiran terus. Antum tahu ceritanya Imro'ah Ghamidiyah. Iki mana? Jadi antum tahu, cuma antum tidak tahu saya mau ngomong apa gitu loh. Imro'atun Ghamidiyatun, perempuan dari suku Al-Ghamidi yang datang ke hadapan Nabi ngaku baru saja berzina. Ingat tidak? Yang kemudian minta sama Nabi untuk dilaksanakan hukum rajam atasnya. Rasulullah bilang, dan apa buktinya kalau kamu zina? Dua saya hamil. Rasulullah bilang, ya sudah kalau hamil tunggu sampai anakmu lahir. Anaknya lahir, berangkat cepet-cepet sampai di pahanya perempuan ini masih mengalir darah nifasnya. Saking kepingin cepetnya untuk disucikan. Rasulullah bilang, ya Rasulullah ini qad waladtuha. Ya Rasul, ini anaknya. Wis tak lahir nih. Rasulullah bilang, susui sampai dia bisa makan roti. Harapannya Rasul apa? Ojo balik. Ternyata balik itu perempuan. Bawa roti. Ditunjukkan, ya Rasulullah, sudah bisa makan roti. Qad fatamtuha. Aku sudah menyapihnya. Rasul, ya udah. Itu menunjukkan apa? Dia merasa tidak nyaman dengan dosanya. Nah, itu orang beriman itu. Yang ketika Umar melemparnya dengan batu dengan keras, boom. Rasulullah bilang apa? Mahlan ya Umar, innaha qad tatuba taubatan law wuzi'at ala ahli al-Madinati lakafathum. Umar, pelan-pelan. Perempuan ini Umar sudah tobat kepada Allah. Kalau tobatnya dia didum wong sak Madinah cukup. Bayangin, tobatnya satu perempuan, tapi katanya Rasul, kalau dibagi orang satu kota Madinah, cukup. Subhanallah. Jadi tidak tenang dia dengan dosanya. Kita
Mari dosa lali. Kalau dosa na'udzubillah a'adzanallahu wa iyyakum. Kalau zina, khomer itu insya Allah iling lah ya. Dan gak wani lah kita insya Allah. Tapi yang kita sering lupa itu, mari maido wong, ngerasani wong, iya. Bahasanya kudu rasan-rasan diperbaiki. Ini untuk kita ambil ibrohnya saja. Padahal aslinya apa? Rasan-rasan, mari kono lali. Lupa, itu bahaya. Padahal kita punya kaidah apa? Innallaha yumhil wala yuhmil. Yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda bukan melupakan. Jadi kalau ada dosa yang belum dihukum sama Allah, Allah kasih tenggang waktu, dango tobat. Bukan berarti ketika dosa itu tidak kunjung mendapatkan dampaknya berarti Allah lupa, ndak. Ahsahullahu wa nasuh. Allah ingat sementara mereka sudah lupa. Maka disebutkan di sini, man sarrahu hasanatuhu, orang yang senang dengan kebaikannya, wasa'athu sayyi'atuhu, dan merasa sedih dengan keburukannya, fahuwa mu'min, maka itulah orang yang beriman. Maka lihat, maaf oknum pejabat kita, tapi oknum kok akeh. Kau sang guyang-guyu. Ya, oknum pejabat itu habis menyengsarakan rakyat. Karaoke bareng di ruang kerja. Karaoke, wow. Sekarang, na'udzubillah ya Rabbi. Sementara jabatan itu amanat yang sangat besar. Amanat yang sangat besar. Rasulullah bilang apa? Kamu sekarang rebutan. Padahal kalau kamu tahu nanti di akhirat sumber penyesalan, kamu tidak akan mau mendapatkan itu. Tapi saiki orang-orang apa? Rebutan. Gara-gara pejabat itu bukan pelayan rakyat. Tapi mindsetnya dilayani oleh rakyat. Nandindi diladeni, makan disiapkan, pergi dikawal, mobil bahkan minta mobil seharga 8,5 M. Loh, tahu Pak Mul? Gak ngerti. Uri paling pewenak Pak Mul. Serah tahu untuk berita, gak tahu buka grup WA. Wes penak, sementing macul, nandur, panen, macul, nandur, panen, macul, nandur, panen. Alhamdulillah. Memang mungkin ya, dari manusia mulai Nabi Adam turun ke dunia sampai detik kita sekarang, manusia yang kepalanya paling penuh dengan informasi itu kita ini sekarang. Serius, dan penuh dengan informasi itu gak ngenteng nih. Tapi ngeboti. Bahkan sekarang saya tahu, berapa hari yang lalu artis namanya Vidi Aldiano meninggal dunia. Padahal saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah nyopo. Tapi saya tahu informasinya. Terus pentingnya buat saya apa? Bahkan saya tahu sekarang ini ada berita macam-macam yang antum buka di grup WA. Iran nyerang Israel, Israel nyerang Iran. Kita tidak pernah bome gak kerungu. Sementara penuhnya informasi itu bukan menambah kebaikan tapi menambah apa? Apa? Loh, nyindir dah. Sudah, terakhir penutup. Ini hari Jumat ya, ini hari Jumat. Saya ingatkan, wis capek, memang capek ya. Kita mulai malam 1 Ramadan dan sekarang sudah malam 24 lebih kan. Sehingga ini Rob Jumat, cepet-cepet ke masjidnya nanti, cepet-cepet. Ini yang iktikaf ini harus di soft pertama sama soft kedua semua. Jadi bapak-bapak masjid kalau telat jangan geser anak iktikaf. Pokok siapa yang datang duluan yang berhak dapat tempat paling depan. Kajian nanti 9:30 seperti biasa. Kajian nanti duha jam 9:30 sampai jam 11. Kemudian banyak sholawat Nabi. Ini hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi. Termasuk salah satu di antara sunnahnya Jumat itu apa? Memperbanyak sodakoh. Memperbanyak sedekah. Berangkat dari rumah bawa uang yang banyak. Nggak harus masuk kotaknya masjid. Bisa jadi bukan kotak tapi ya itu loh. Ada chat di masjid ya. Pak Khairul. Ayo Pak Khairul diganti Pak Khairul. Masya Allah laku ada chat ya. Tapi ya kotak amal masjidnya repot ya. Diwapi, dikuati, gemboke sampai nggak mur baut. Sampai dilas, dibor. Dia angkat sak kotak
Masya Allah. Kita berharap orang mau nyuri itu susah gitu ya. Tambah gampang dia angkat sakotai. Masya Allah. Padahal CCTV ya wes ada segala macem. Masya Allah. Sudah. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian, ayo bismillah, ini hari Jumat. Kita sudah mendekati akhir dari bulan Ramadan. Apalagi kita punya program apa? Pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Insya Allah total dana yang kita butuhkan, kalau dari gambarnya itu sekitar 12 M. Uangnya siapa? Ya uangnya Gusti Allah lah, apa bingung ya? Nggak usah GR, uang itu milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah datangkan lewat orang-orang yang tidak pernah kita sangka. Dan alhamdulillah, kita beberapa kali bangun, itu donatur besarnya kita tidak pernah kenal sebelumnya. Orang-orang teko, tiba-tiba datang gitu, telepon, datang WA, dan ngasih ada macam-macam, setengah, ini langsung 400 juta. Kemarin ada yang nyumbang buat Aceh sampai 300 juta. Masya Allah. Yang penting apa? Allah itu kepengen kita ngelihat gerak, yang penting obau. Lah kalau cuma angen-angen tok yo sekat bingung tak angen-angen. Angen-angen tok wong sak donya angen-angen ya. Lek gak gerak tidak bisa. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk turut andil dalam donasi pembangunan Pondok Rimba Wonoagung yang di awal kita butuhkan dana hanya 3 miliar saja. Di awal kita hanya butuh dana berapa? 3 M. Dari kebutuhan total sekitar 12 M, nanti kita bangun secara bertahap. Dan teman-teman yang mau datang dengan senang hati, ahlan wa sahlan. Itu yang di TikTok, lihat ada kode QRIS. Kemudian yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Instagram, silakan dilihat. Ayo bismillah kita gendong bareng-bareng semampu yang kita bisa. Mampu 10.000, 10.000. Mampu 50.000, 50.000. Mampu 100.000, 100.000. Mumpung di hari Jumat, di akhir bulan Ramadan, untuk apa? Untuk sedekah jariah yang pahalanya tidak akan terputus. Thumma qala fadlan minallahi wa ni'mah. Penutup. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-8, karunia dari Allah dan kenikmatannya, ai hadzal 'ata'u alladzi manahakum. Ini keliru mana ini? Manahkumu. Ini buku saya ini banyak sakotnya. Huwa fadlun minhu alaikum wa ni'mah. Itulah pemberian-pemberian yang Allah manahtukumuhu. Itu adalah fadlun, karunia, minhu dari Allah, alaikum kepada kalian, wa ni'mah, dan kenikmatan dari Allah, min ladunhu, dari sisi Allah. Wallahu alimun hakim, ay alimun biman yastahiqul hidayah. Allah itu maha tahu. Maha tahu artinya apa? Allah maha tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah, mimman yastahiqqul ghawayah, dan siapa yang berhak untuk disesatkan. Hakimun, bijaksana, fi aqwalihi wa af'alihi, di dalam setiap ucapan dan perbuatannya, wa syar'ihi wa qadrihi, dan syariatnya serta qadrihi, segala takdir yang Allah tetapkan. Baik jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan nanti duha di pukul berapa? 9.30 sampai pukul 11. Kita lanjutkan Al-Hujurat ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-9 dan seterusnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta